Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita berusaha untuk menyamakan ya, atau membeda-bedakan semata, maka keduanya tidak menuntun pada jalan kearifan, kelembutan, kedewasaan, kebijaksanaan. Tapi ketika kita berpegang teguh pada agama dan keyakinan kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing, maka nyaris pasti kita akan mendebatkan kelembutan, kasih sayang, kedewasaan, kebijaksanaan, kecerdasan, baik kecerdasan individual maupun kecerdasan sosial. Mengapa demikian? Mari kita mempertanyakan. Tak saja mempertanyakan, tapi kita mempersoalkan. Tidak sekedar mempersoalkan, tetapi kita memang niscaya mempermasalahkan. Apakah itu? Mengapa demokrasi harus ditarik menjadi seolah-olah yang paling benar? Padahal ini adalah pemikiran manusia, tidak berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita niscaya jujur, tidak ada satupun pemimpin agama dan kepercayaan yang dipilih secara demokratis. Tidak ada. Sekedar kita menyebut Sabto Dharma, ya, salah satu aliran kepercayaan di Indonesia atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berasal dari seorang guru. Dan guru itu tidak dipilih secara demokratis, karena guru itu atas kecerdasan, kedewasaan, semuanya dilengkapi keteladanan. Ini tentu saja menurut versi saudara kita yang menganut Sabto Dharma. Dan itu sah, ya. Sah di mana? Sah ketika kita sama-sama menikmati secuil surga dunia yang antara lain bernama Indonesia. Mengapa secuil surga atau al-jannah? Karena di dunia ini niscaya kita harus hidup bahagia. Betapapun keadaan kita, niscaya menerima ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, kalau kita melihat Buddha, maka di situ ada Sang Buddha Gautama, Siddhartha Gautama, tidak dipilih secara demokratis juga. Kalau kita melihat orang Islam menyebut Nabi Isa alaihissalam, atau ada juga yang membedakan, silahkan. Yesus Kristus, Sang Penolong, diyakini oleh saudara kita. Sang Penebus dosa, silahkan. Karena itu adalah hak dari masing-masing anak manusia untuk meyakininya. Dan ketika meyakini Yesus, maka Yesus juga tidak dipilih secara demokratis. Apapun agama dan kepercayaan, ini untuk menyebut beberapa. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW sangat tidak demokratis, dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Para ulama kalau mengimani tentu saja wajar, tetapi orang-orang yang di luar Islam mempercayai bahwa Muhammad itu dipilih oleh Tuhan.
oleh Allah. Bahkan orang yang mengingkari Islam itu memilih Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang masa. Michael Hurt contohnya. Kita harus ingat, demokrasi dari, oleh, untuk rakyat. Untuk kesekian kalinya kami katakan di kanal Hikmatologi. Kalau begitu Tuhan di mana? Tidak ada. Tidak ada yang bersangkut paut dengan Tuhan. Apalagi jika dikatakan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Sungguh, rakyat itu secara umum adalah awam. Awam itu dalam pengertian, mohon maaf, tingkat kepahamannya tidak sama. Ya. Jadi awam yang terbanyak dalam makna bahwa meski orang itu beragama apapun, berkepercayaan apapun, namun yang mempelajari dengan seksama, dengan serius, tidak banyak. Meskipun di dalam klausul sabda Rasulullah Muhammad SAW itu dituturkan, ya, man arada dunya fa alihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alihi bil ilmi. Secara sederhananya, ketika orang ingin bahagia, orang ingin cerdas, orang ingin damai, orang ingin bekerja dengan efektif, efisien, atau sangkil dan mangkus, maka dengan ilmu. Kalau kita ingin nanti di akhirat selamat, dengan ilmu. Kalau ingin bahagia di dunia dan akhirat selamat, terlepas dari jebakan api neraka, dengan ilmu. Ini tidak ada di dalam kosakata demokrasi. Jadi ilmu demokrasi ya hanya ilmu yang menata negara. Dan menata negara tidak tersangkut paut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di dalam dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila, meskipun ada yang menyebut Pancasila bukan ideologi, sederhananya kalau ideologi itu ya ide besar, logosnya ilmu, ide itu cita-cita, cita-cita yang dilambari dengan ilmu, dan cita-cita itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visinya ada di alinea pertama, misinya ada di alinea keempat. Tidak berarti yang di tengah-tengah tidak berguna, tidak. Tapi untuk menyederhanakan. Itu adalah cita-cita. Jadi itulah ideologi. Dan Pancasila itu merupakan frame-nya, dasarnya, fondasinya. Sekaligus juga pengayomnya. Pengayom tidak berarti membawai agama, tidak. Karena sekali lagi Pancasila itu dari agama, kepercayaan, dan tradisi budaya luhur di Nusantara. Nusantara itu Nusa Antara, ya. Jadi yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita mau jujur, Pancasila itu diteliti mulai dari Indonesia sampai di seluruh bumi. Samudra ini, di seluruh bumi ini, ya. Di seluruh benua ini, ya, maka kita akan mendapatkan nilai luhur Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, semua orang mengakui, meskipun tidak bertuhan. Karena apa? Ketika orang menghargai orang yang bertuhan, kemudian dia menghormati, maka dia sedang menghargai cara-cara bertuhan. Pembenci Tuhan pun, ateisme, itu menghargai Tuhan. Karena apa? Karena ketika ada saudaranya yang beribadah, kalau orang ini moralnya bagus, mentalnya bagus, maka dia tetap ada di dalam ateismenya, tetapi dibiarkan orang-orang lain, sesama anak manusia, itu beragama, berkepercayaan sesuai dengan keyakinan atau keimanannya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki pengaruh
yang tidak pernah akan henti sampai dengan kiamat nanti. Karena Rasulullah itu memiliki kelengkapan yang sangat-sangat lengkap, sangat istimewa, teristimewa, terhebat, tertinggi, termulia, tetapi tidak untuk menistakan yang lainnya. Demikian juga di dalam ajaran Nasrani, ya, Yesus itu yang terbaik, tertinggi, termulia, paling mengasihi sesama. Silakan diunggulkan, tetapi tidak perlu untuk menista yang lainnya. Siddhartha Gautama, tertinggi, terhebat, termulia, teristimewa. Silahkan diimani, diyakini, tetapi tidak perlu menyinggung-nyinggung, tidak perlu menistakan yang lainnya. Demikian juga aliran kepercayaan. Apakah itu namanya Ojo Dumeh, ya, di Malang ada itu ya, di jalan Jombang, ya, sebelahnya Universitas Negeri Malang, ya, itu insya Allah pusatnya di situ. Ya, niscaya merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya, dalam makna bahwa dia tidak akan mengurus orang lain. Tetapi jika kita harus bermitra bicara, menyampaikan gagasan karena ditanya, maka menyampaikan dengan lemah lembut, menyampaikan dengan kecerdasan, menyampaikan dengan kedewasaan, menyampaikan dengan kebijaksanaan, menyampaikan penuh adab, etika, akhlakul karimah, dengan dasar fondasi keimanan, agama dan kepercayaan apapun akan dihormati orang. Mengapa agama dan kepercayaan tidak dihormati orang? Karena orang melihat perilaku dan sikap orang yang beragama itu. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senyampang kita memiliki kesempatan untuk sama-sama kita belajar melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani. Kami sampai hari ini belum menemukan satu kosakata yang padan dengan penggalih. Karena penggalih itu memakai berpikir dengan kolbu. Jadi kalau kita cari sepadan kata, kalau berpikir itu dengan otak, tetapi kalau menggalih itu dengan kolbu. Otak butuh penginderaan, panca indera, tetapi kalau kolbu, apalagi sudah sampai tataran ke-6 dan ke-7, maka orang itu akan begitu menghargai perbedaan setajam apapun, menjunjung tinggi keyakinannya, mengimani setulus sedalam keimanannya, tetapi tidak pernah menista, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata keji, tidak pernah berkata kotor. Orang yang masih berkata kotor, keji, kasar, itulah gambaran hatinya. Betapapun kita harus dalam tanda petik marah pada seseorang, marah kepada lembaga, marah pada siapapun, maka kemarahan yang terbaik adalah kemarahan yang dikendalikan oleh imannya. Karena itulah kami ingatkan kembali seorang ibu, Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jika beliau tidak menyetujui sesuatu, maka dia berkata, demi Tuhan Ibrahim, demi Rob Ibrahim. Tetapi kalau menyetujui sesuatu, maka Ibunda Aisyah bertutur, demi Tuhan Muhammad, demi Rob Muhammad. Padahal Tuhan Ibrahim dan Tuhan Muhammad, Allah Ibrahim dan Allah Muhammad, Allah Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sama. Tetapi itulah cara menolak, atau orang awam menyebutnya marah, yang tidak menyakiti siapapun. Kita tentu saja belajar tidak menyakiti diri, istri, anak, apalagi orang tua, tetangga, masyarakat,
nusa bangsa, bahkan seluruh dunia. Semoga dunia damai dengan berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kata Alkitab, berhikmat kepada Allah tidak ada dosa, tapi berhikmat kepada dunia, dia terjebak pada dosa. Apa yang kami sampaikan bukan sinkretisme, tetapi mari kita ada di koridor agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketika kita ada di rel yang berbeda, kiri dan kanan ibarat rel kereta api, orang akan mencapai tujuan yang dianggap, yang diyakini sama, tetapi kita boleh mengatakan berbeda. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberkahi kita pada jalan yang diridhoi. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.